Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdurrahman Afafa Afwa dari Program Studi Teknologi Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas besar mengenai program sederhana untuk memprediksi hujan dan klarifikasi hoax dengan pendekatan 3 algoritma. Langsung saja ke slide berikutnya. Untuk case-nya, ada 2 case yang bakal saya uji. Yang pertama adalah prediksi hujan dengan datasetnya yaitu suhu, waktu, cuaca, dan kelembaban dalam bentuk angka. Kemudian case yang kedua yaitu klarifikasi berita hoax dengan dataset yaitu jumlah like, jumlah provokasi, jumlah komentar, dan jumlah emosi dalam bentuk angka. Lanjut. Nah, di bagian awal tadi saya sempat menjelaskan bahwa saya akan menjelaskan dengan 3 pendekatan algoritma. 3 algoritma itu apa saja? Berikut akan saya sebutkan satu-satu. Algoritma pertama yaitu ANN, yaitu adalah suatu algoritma yang cara kerjanya terinspirasi dari sistem saraf pada otak yang memproses suatu informasi. ANN atau jaringan saraf tiruan terdiri dari sejumlah besar elemen pemroses yang saling berhubungan yang bekerja bersama untuk memecahkan masalah tertentu. Algoritma kedua yaitu decision tree. Decision tree adalah suatu algoritma pembelajaran mesin yang paling populer digunakan selama ini. Decision tree digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma decision tree termasuk dalam kategori supervised learning. Decision tree menggunakan representasi pohon untuk memecahkan masalah di mana setiap simpul daun menyatakan label kelas dan atribut direpresentasikan pada simpul internal pohon. Pada algoritma ketiga yaitu KNN. Algoritma KNN adalah algoritma Key Nearest Neighbor, ada suatu metode yang menggunakan algoritma supervised. Algoritma ini juga merupakan salah satu teknik lazy learning. Dilakukan dengan mencari kelompok K, objek, dalam data training yang paling dekat atau mirip dengan objek pada data baru atau data testing. Berikutnya adalah eksperimen pre-processing untuk algoritma ANN pada kasus prediksi hujan. Nah, untuk pada algoritma ANN kasus prediksi hujan terdapat 2 tahap dalam pre-processing data, yaitu label encoding yang paling atas, kemudian scaling, yaitu yang paling bawah ada tulisannya scalar tersebut. Label encoding yaitu ketika data yang dimiliki berbentuk bukan angka, misal seperti string atau kata. Jadi untuk kasus prediksi hujan ini, data yang kita miliki itu adalah data bukan angka. Jadi harus melewati proses tahapan encoding terlebih dahulu untuk diubah dari kata menjadi angka. Kemudian tahapan kedua yaitu scaling itu. Scaling yaitu ketika dataset yang masih mentah ada beberapa variabel yang memiliki nilai yang bervariasi dan random. Maka penting untuk dilakukan penskalaan fitur menggunakan min-max scaler atau standard scaler. Seperti contoh ini di slide ini. Jadi untuk pre-processing ANN dengan kasus prediksi hujan terdapat 2 tahapan pre-processing, yaitu encoding label dan juga scaling. Untuk pre-processing ANN
kasus klarifikasi berita hoax, proses pre-processingnya hanya terdapat satu tahap, yaitu scaling. Kenapa? Karena data yang kita miliki untuk klarifikasi hoax ini sudah dalam bentuk angka, sehingga kita tidak perlu melakukan encoding label untuk mengubahnya ke dalam angka. Berikutnya adalah eksperimen preprocessing KNN prediksi hujan. Terdapat dua tahap, yaitu preprocessing data, yaitu encoding, label encoding. Yang kedua adalah normalisasi. Hampir sama dengan ANN, untuk klasifikasi hoax ini, proses preprocessingnya hanya ada satu, yaitu bagian normalisasi ini. Selanjutnya, preprocessing untuk decision tree. Pada decision tree ini, karena data yang kita miliki dalam bentuk string atau kata, maka terdapat satu tahap label encoding ini untuk decision tree. Kemudian untuk decision tree klarifikasi hoax, ini kita tidak melewati preprocessing data, karena dataset yang kita miliki sudah dalam bentuk angka. Berikutnya adalah parameter. Nah, untuk parameternya ini hanya algoritma ANN yang memiliki parameter. Dan parameter yang ada di slide ini adalah contoh parameter activation. Parameter ini digunakan pada kasus prediksi hujan dan juga pada klarifikasi hoax. Nah, berikutnya adalah hasil dan analisis berdasarkan akurasi untuk kasus pertama, yaitu prediksi hujan. Pada algoritma ANN, akurasi yang dihasilkan adalah 0,65. Sedangkan pada algoritma decision tree, akurasi yang dihasilkan adalah 0,8. Kemudian algoritma KNN, akurasi yang dihasilkan adalah 0,7. Dari perbandingan akurasi yang ada, bisa kita lihat bahwa decision tree memiliki akurasi tertinggi pada kasus prediksi hujan. Berikutnya, untuk kasus klarifikasi hoax, pada algoritma ANN, akurasinya adalah 0,662. Untuk algoritma decision tree, akurasinya 0,583. Untuk algoritma KNN, akurasinya adalah 0,463. Dari perbandingan tiga akurasi algoritma ini, bisa saya simpulkan bahwa ANN memiliki akurasi tertinggi untuk kasus klarifikasi hoax. Kesimpulan, pada percobaan pertama, yaitu pada kasus prediksi hujan, bisa dilihat bahwa decision tree adalah algoritma terbaik dalam memprediksi hujan, karena memiliki tingkat akurasi tertinggi di antara algoritma ANN dan KNN, yaitu 0,8. Selain itu, nilai precision dan juga recall-nya juga tertinggi di antara dua algoritma yang lain. Kemudian pada percobaan kedua, pada kasus klarifikasi hoax, bisa dilihat bahwa ANN merupakan algoritma terbaik dalam mengklarifikasikan berita hoax, karena memiliki tingkat akurasi tertinggi di antara algoritma ANN dan KNN, yaitu 0,662. Berdasarkan dua hal di atas, bisa saya simpulkan bahwa kinerja algoritma terbaik untuk kasus memprediksi hujan adalah decision tree, karena algoritma decision tree ini memiliki akurasi tertinggi. Sedangkan untuk kasus klarifikasi berita hoax, kinerja algoritma terbaik adalah ANN, karena ANN ini terbaik di antara dua algoritma yang lain. Seperti itu. Untuk referensi, saya menggunakan modul learning yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bu Arlianti Nurdin, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kemudian berikutnya adalah panduan tugas juga yang juga diberikan oleh dosen saya, yaitu Arlianti Nurdin, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Sekian presentasi saya mengenai tugas besar kecerdasan buatan
kecerdasan buatan